Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yaitu saudara RE, saudara RR. Mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 tersangka lainnya dalam kasus penembakan Brigadir Yosua. Irjen Sambo tentunya kita selalu kuasa hukum memikirkan atau pertimbangkan untuk langkah hukum ke depannya juga apa yang dikisahkan. Tim TV One mengatakan. Belakangan lagi viral ya, ada aparat petinggi kepolisian tersandung kasus pasal 340. Irjen Verdi Sambo menjadi tersangka ya membunuh ajudannya Brigadir Yosua. Jadi sudah menyita perhatian publik ya masyarakat Indonesia, yang menghasilkan impact-nya adalah tingkat kepercayaan publik kepada Polri itu menurun drastis. Ada yang bilang itu sebuah sindikat, kelompok MAN dan lain sebagainya ya. Ya biarkan aja itu menjadi tanggung jawab kepolisian yang sedang ngurusin kasusnya lah. Kita tinggal memantau aja ya, dan tinggal kita lihat nanti hasil akhirnya bagaimana. Di luar itu berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik kepada Polri ya. Ada beberapa komentar yang menurut saya menggelitik juga sih gitu kan. Ini berkaitan dengan mentalitas ya. Ada yang berkomentar cukup banyak ya, berkomentar kayak gini. Nadanya gini. Untung saya nggak jadi polisi. Untung saya nggak jadi pejabat. Bahkan ada yang lebih radikal lagi. Ya. Untung saya nggak jadi polisi dan saya juga melarang anak keturunan saya untuk menjadi polisi. Oh wait. Bentar dulu. Kalau ngomongnya begitu, kapan negara kita akan maju? Kapan negara kita akan bersih dari koruptor? Ya, kapan negara kita akan bersih dari kejahatan? Menurut saya, kalau kita merasa baik, merasa niatan kita baik, merasa kita berperilaku baik, justru kita harus mengambil porsi. Kita maju, nyalek kah? Jadi wali kota, jadi anggota dewan, jadi polisi, TNI, gitu. Masa kita mau membiarkan kejahatan itu menjadi tongkat estafet buat mereka-mereka yang jahat? Ya, mereka orang jahat, ketangkep, nanti estafetnya ke anaknya lagi, jahat lagi, ke kroni-kroninya lagi yang jahat. Ya. Terus kalau Anda nggak mau jadi aparat, terus mau jadi apa? Pengusaha. Oke, pengusaha ujung-ujungnya juga ketemunya juga pemerintah lagi. Pengusaha kesandung kasus, aparat lagi. Ketemu lagi sama pengacara, ketemu lagi dengan aparat. Nah, kalau kita kenal aparat ya kalau nggak kenal, kita diperas habis-habisan. Kita nggak usah sebut lah contoh pengusaha-pengusaha skala nasional yang akhirnya memutuskan diri untuk dia sendiri yang maju jadi wakil rakyat. Ya, mau jadi presiden, mau jadi menterinya, petinggi-petinggi daerah. Ya karena itu kalau kita nggak mengenal dengan mereka, justru kita yang akan diperas. Jadi kalau kita merasa baik, kalau kita merasa niatan kita baik, ayolah maju. Justru jangan skeptis. Itu malah bahaya. Coba bayangin, kita bayar pajak setiap tahun, bahkan kita makan di restoran, kita beli apa-apa bayar pajak. Itu jadi penghasilan negara. Penghasilan negara itu untuk gaji mereka. Ya, para pegawai-pegawai negeri. Gajinya juga nggak main-main, gede. Ya, kita bayar pajak setengah mati, gaji mereka gede-gede dan bonusnya juga gede-gede, dikorup pula. Sakit hati nggak? Rela nggak? Kalau saya sih dunia akhirat nggak rela. Serius nih, dunia akhirat nggak rela. Saya sendiri bisnisnya punya bisnis snack gitu, cari untung 1.000-2.000 dikumpulin dan seterusnya. Tiba-tiba bayar pajak, nggak apa-apa kalau itu memang untuk negara ya ikhlas-ikhlas saja. Tapi begitu lihat koruptor ketangkap, terus lihat mafia-mafia di pemerintahan seperti itu, kan jadi rasanya sakit hati. Percayalah, kalau Anda jadi seorang pebisnis, pasti ujung-ujungnya ketemunya mereka juga. Karena apa? Karena mereka yang mengendalikan peraturan, mereka yang membuat kebijakan. Ya, kebijakan dibuat berdasarkan apa? Ya, kepentingan mereka juga. Nah, kalau kepentingan mereka harus apa yang mereka inginkan gitu kan, dibuat keputusannya ya,
dibuat kebijakannya yang mana kita sebagai pembisnis, aduh memberatkan. Otomatis untuk melancarkan ya kita tahu sendirilah gitu kan, harus seperti apa gitu. Coba deh pikirin ya, sampai sini apakah masih skeptis dengan aparat? Janganlah ya, jangan. Alangkah sebaik justru karena kasus ini, karena aparat dan petinggi-petinggi negara ini gitu ya, banyak dikuasai yang orang-orang nggak bener, justru kita harusnya semakin punya power ya, kita semakin berambisi untuk sampai di level sana. Ya itulah unek-unek saya mengenai apa yang terjadi saat ini ya. Mudah-mudahan teman-teman tahu apa yang saya maksudkan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.